Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Di antara tanda-tanda besar yang akan menandai semakin dekatnya hari kiamat, terdapat satu peristiwa yang begitu dikhawatirkan oleh para nabi dan umat-umat terdahulu, yaitu munculnya seorang ahli fitnah yang bernama Dajjal. Dajjal bukanlah sosok monster menyeramkan seperti yang kerap digambarkan dalam imajinasi manusia, berwujud raksasa mengerikan dengan rupa yang menakutkan. Tidak, ia adalah manusia biasa, keturunan anak Adam, sama seperti kita. Namun ia memiliki kelebihan yang luar biasa layaknya Tuhan. Meski ia hanya manusia, kemunculannya sangat dikhawatirkan. Para nabi sebelum Nabi Muhammad pun telah mengingatkan umatnya agar waspada terhadap fitnah Dajjal, karena fitnahnya yang begitu besar. Ia dapat menyesatkan hati, mengguncang iman, dan menguji manusia dengan cobaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka timbullah pertanyaan besar dalam benak kita. Siapakah Dajjal itu sebenarnya? Dari mana asal-usulnya? Inilah yang akan kita bahas secara lengkap, menelusuri jejaknya mulai dari awal kelahirannya hingga akhir kehidupannya. Kedua orang tua Dajjal adalah manusia penyembah berhala. Mereka hidup dalam lingkaran kesesatan, jauh dari cahaya petunjuk, jauh dari jalan kebenaran yang suci. Ayahnya terlahir dari hasil perzinahan, demikian pula ibunya yang juga berasal dari hubungan terlarang. Sejak mula, silsilah kehidupan orang tuanya telah ternodai oleh gelapnya dosa dan noda kehinaan. Waktu pun berjalan, kedua orang tuanya tumbuh menjadi dewasa dan menikah. Namun ikatan rumah tangga mereka tidak dinaungi keberkahan. Sebab hati yang berpaling dari Allah tak akan pernah merasakan ketenangan sejati. Dari rahim perempuan itulah lahir seorang anak yang kelak menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia. Dialah yang dikenal dengan nama Al-Masih Dajjal. Namun kelahirannya berbeda dengan anak-anak manusia lainnya. Ia lahir bukan dari hubungan yang suci, melainkan dari persetubuhan yang kotor, yaitu saat ibunya tengah dalam keadaan haid. Dari situlah Dajjal terlahir membawa tanda keburukan dengan rupa yang berbeda dari kebanyakan manusia. Sejak awal kehidupannya, ia telah menjadi pertanda bahwa kelak ia akan muncul sebagai ujian besar bagi penghuni bumi, fitnah yang mengguncang iman, dan cobaan yang memanipulasi antara yang benar dan yang sesat. Dajjal terlahir dengan rupa yang jauh dari kesempurnaan manusia. Sejak ia keluar dari rahim ibunya, tanda-tanda keanehan telah tampak jelas pada dirinya. Wajahnya bukanlah wajah yang menyejukkan, melainkan wajah yang menimbulkan rasa ngeri bagi siapa saja yang menatapnya. Ia memiliki dua mata, namun keduanya tidak sama. Mata sebelah kanannya tertutup oleh daging yang meleleh dari bagian atas, seolah-olah kulit itu sengaja menutupinya. Dari luar, tampaklah ia buta sebelah, dengan satu mata yang redup dan tertutup rapat, menambah kesan seram pada wajahnya. Sementara mata yang lain tampak sayu dan menyorotkan pandangan aneh, seakan membawa kesan penuh tipu daya. Kulitnya berwarna putih pucat, bercampur kemerahan, seperti kulit yang tak pernah merasakan sinar sehat kehidupan. Dari kejauhan, warna kulit itu menimbulkan kesan sakit dan rapuh, namun sekaligus menyembunyikan tabiat keras yang bersemayam dalam dirinya. Rambutnya tumbuh tidak wajar. Ia kribo, keriting tebal, tetapi di sela-selanya muncul helai-helai lurus, seakan rambut itu pun enggan tunduk pada satu bentuk. Keanehan ini menjadikan penampilannya semakin janggal, sulit untuk disebut tampan, apalagi gagah. Lehernya lebih panjang daripada leher manusia pada umumnya, membuat kepalanya tampak menjulang, seolah tidak seimbang dengan tubuhnya. Namun tinggi tubuhnya justru lebih pendek dari kebanyakan manusia, menjadikannya sosok yang aneh. Kepala yang tinggi tapi tubuh yang rendah. Dadanya bidang, lebih lebar dari ukuran tubuhnya yang kecil. Jika ia berjalan, langkahnya pun tidak seperti manusia biasa. Kedua jempol kakinya, kiri dan kanan, saling berdekatan, sementara tumitnya justru berjauhan. Gerak jalannya aneh dan janggal, seakan bumi pun enggan menerima jejak kakinya.
Keseluruhan bentuk tubuhnya bukanlah keindahan, melainkan tanda-tanda keburukan. Tidak ada cahaya yang terpancar dari dirinya, melainkan aura kelam yang membuat hati manusia bergetar. Ia lahir dengan rupa yang menjadi simbol dari fitnah besar. Rasulullah bersabda bahwa ketika Dajjal masih bayi, sudah menyengsarakan bagi kedua orang tuanya. Sejak ia dilahirkan ke dunia, bayi itu tidak seperti bayi pada umumnya. Malam dan siang baginya hanyalah waktu panjang untuk tidur. Matanya jarang sekali terbuka, bibirnya enggan menyentuh susu ibunya, dan tangisnya pun nyaris tak pernah terdengar. Hari-hari pertama, sang ibu menunggu dengan sabar, berharap bayinya kelak akan menyusu seperti anak-anak lainnya. Namun hari demi hari, payudaranya kian membengkak, menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Panas tubuhnya menjalar, hingga membuatnya lemah tak berdaya. 2 bulan berlalu, tubuh sang ibu tidak lagi mampu menanggung penderitaan yang dialaminya. Dalam keadaan yang sangat letih dan penuh kesakitan, ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Tinggallah bayi itu, tertidur tanpa peduli, seolah terlepas dari ikatan kasih sayang seorang ibu yang telah meninggal karena keanehan dirinya. Bukan hanya sang ibu yang merasakan getir akibat kelahiran Dajjal, sang ayah pun tak luput dari nestapa. Sejak bayi Dajjal lahir, 4 tahun lamanya ia hanya tidur, seakan tak mengenal dunia. Tak pernah tertawa, tak pernah bersuara, hanya diam, seolah seperti bayi yang mati, tapi masih bernafas. Hingga pada suatu malam yang sunyi, sesuatu terjadi. Bayi yang seharusnya masih lemah, itu tiba-tiba merangkak dengan gerakan aneh. Tubuh mungilnya merangkak menuju deretan patung berhala yang menjadi sembahan kaumnya. Lalu ia rebahkan diri, tertidur di pangkuan patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ketika pagi menjelang, sang ayah terperanjat melihat pemandangan yang tak biasa. Bayinya yang lemah dan tak pernah bergerak, tiba-tiba berada di pangkuan berhala. Ia terkejut, namun tak sempat menyembunyikannya. Berita itu menyebar cepat, menembus dinding-dinding rumah, dan sampai ke telinga para tetangga. Orang-orang pun berbondong-bondong datang menyaksikan sendiri, menganggapnya sebagai tanda kebesaran ilah-ilah mereka. Kabar aneh itu akhirnya sampai ke telinga hakim kota. Dengan hati penuh keserakahan, ia melihat anak itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai simbol keberkahan bagi kerajaannya. Maka diutuslah para mata-mata, lalu dengan siasat licik, sang ayah dipanggil menghadap. Ia dipaksa untuk mengakui bahwa peristiwa itu hanyalah rekayasa dirinya, bahwa ia sendiri yang meletakkan anak itu di pangkuan patung berhala. Namun sang ayah bersumpah ia tidak pernah melakukannya. Karena menolak mengaku, ia dipenjara, disiksa siang dan malam, hingga tubuhnya tak lagi berdaya. Tekanan demi tekanan menghantam jiwanya, hingga akhirnya ia menyerah. Dengan bibir gemetar, ia terpaksa mengakui kebohongan yang tak pernah ia lakukan. Setelah itu, hakim kota mengambil anak itu dan membawanya ke dalam istana. Sementara ayahnya diusir, terbuang, dan ditinggalkan sebatang kara. Hidupnya hancur oleh anak yang ia harap menjadi cahaya, namun justru membawa kegelapan. Dalam kesendirian dan penderitaan yang panjang, sang ayah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kira-kira 1 tahun bayi Dajjal berada di dalam istana, negeri tersebut tiba-tiba diguncang bencana besar. Langit menghitam, bumi bergetar, dan banjir melanda segala penjuru. Api dan air bersatu menelan bangunan megah, sementara patung-patung berhala yang diagungkan hancur berantakan. Itulah azab dari Allah Ta'ala yang menimpa kaum yang melampaui batas, kaum yang tenggelam dalam maksiat dan kekufuran. Namun di tengah kehancuran itu, bayi Dajjal tidak dibiarkan musnah. Allah menghendaki sesuatu yang lebih besar di balik keberadaannya. Maka diutuslah malaikat Jibril alaihissalam untuk membawanya terbang jauh melintasi samudera luas menuju sebuah pulau asing yang terletak di tengah-tengah Laut Yaman. Pulau itu kecil, bagaikan sekumpulan bebatuan yang menjulang di atas gelombang. Ia terpisah dari gugusan pulau-pulau lainnya, sunyi, sepi, dan menakutkan. Disitulah Jibril meletakkan anak itu. Sebuah tempat yang dihuni ular-ular raksasa nan mengerikan, serta seekor makhluk aneh berbulu tebal menyerupai hewan melata. Hewan itu bukan hewan biasa. Ia mampu berbicara dengan lidah manusia. Dan sejak hari pertama, dialah yang menjadi penjaga anak itu.
Hewan itu kelak dikenal dengan nama Al-Jassasah. Di pulau yang penuh misteri itu, Dajjal hidup dalam kesunyian. Hari-harinya dihabiskan dalam tidur panjang, seolah-olah waktu baginya hanyalah lintasan mimpi. Tahun demi tahun berlalu, dan ia tetap terbaring, nyaris tanpa gerak, laksana penghuni gua yang tertidur berabad-abad. Setelah Dajjal tumbuh besar, kedua kaki dan kedua tangannya dibelenggu oleh rantai besi yang kuat. Begitu pula dengan lehernya yang terlilit oleh rantai besi. Di pulau itu, Dajjal tidak dibiarkan bebas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan agar dirinya terikat oleh rantai-rantai besi yang amat kokoh. Tidak ada pedang yang mampu memutusnya, tidak ada api yang sanggup melelehkannya, dan tidak ada kekuatan makhluk yang bisa melemahkannya. Hari demi hari, Dajjal berusaha meronta, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan ikatan itu. Kadang tubuhnya menggeliat dengan amarah, kadang teriakan kerasnya mengguncang pulau yang sepi. Namun setiap kali suara azan berkumandang di penjuru bumi, rantai-rantai itu justru semakin menguat, menegang dan menahan tubuhnya lebih erat. Maka Dajjal pun kembali terbaring, menunggu dengan penuh kebencian, hingga tiba masa yang telah ditetapkan baginya untuk keluar ke dunia, membawa fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia. Keberadaan Dajjal di pulau tersebut pernah disaksikan sendiri oleh sahabat Rasulullah yang bernama Tamim Ad-Dari. Dulunya Tamim adalah penganut agama Nasrani. Dia menetap di negeri Palestina. Pada suatu ketika, Tamim bersama rombongan 30 kabilah melakukan perjalanan mengarungi laut menuju Jazirah Arab. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya, ombak membawa kapal mereka terdampar di sebuah pulau. Kemudian mereka turun dan duduk tak jauh dari kapal. Mereka lalu memutuskan masuk ke dalam pulau tersebut. Disitulah mereka menjumpai hewan yang sangat aneh. Bentuknya besar dan berbulu sangat lebat. Saking lebatnya, mereka tidak tahu mana kepala dan mana ekornya. Lantas mereka memberanikan diri berkata kepada hewan itu, "Hewan, apakah engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab dan berbicara fasih layaknya manusia. "Aku adalah Al-Jassasah. Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gua. Sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki, mereka pun menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, mereka penasaran dan segera pergi menuju gua yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar. Di dalam gua yang menyeramkan, ada sosok manusia yang membuat hati mereka bergetar. Dia diikat dengan rantai besi yang kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata, kakinya terikat dengan besi. Mereka pun lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah Dajjal, beritahukanlah kepadaku. Apakah telah ada seorang nabi buta huruf yang diutus?" Mereka menjawab, "Ya, sudah ada." Lelaki itu kembali bertanya, "Apakah orang-orang mentaatinya atau mengingkarinya?" Mereka menjawab, "Sebagian orang mengingkarinya, tapi lebih banyak yang mentaatinya." Lelaki itu kembali berkata, "Mereka yang memilih untuk mentaatinya, itu adalah lebih baik. Karena kalian telah menyampaikan kabar kepadaku, maka aku akan memberitahu kalian siapa aku sebenarnya. Aku adalah Dajjal. Ketahuilah, dengan telah diutusnya Nabi akhir zaman, tidak lama lagi aku akan terbebas dari belenggu. Aku akan keluar dan menjelajahi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satupun lorong-lorong perkotaan dan desa, kecuali aku pernah melintasinya. Hanya ada 2 kota yang tak bisa aku masuki, yaitu Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Karena setiap kali aku akan memasukinya, ada malaikat penjaga dengan pedang terhunus di tangannya. Apabila aku memaksa untuk masuk, maka akan binasalah aku." Setelah pertemuannya dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari beserta rombongan memberitahukannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membenarkan ceritanya. Diriwayatkan bahwa salah satu tanda keluarnya Dajjal ke muka bumi diawali terjadinya kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal, ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun-tahun tersebut, manusia dilanda bencana kelaparan. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya,
dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan 2/3 hujannya, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan semua hujannya, sehingga tak ada setetes pun air hujan, dan Allah memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan semua tumbuhannya. Akibatnya, hewan-hewan ternak semuanya binasa. Seluruh sungai dan laut di permukaan bumi mengering tanpa ada air sama sekali. Tidak ada satupun pohon dan tanaman yang tumbuh. Bumi menjadi kering dan gersang seolah tiada kehidupan. Rasulullah ditanya, bagaimana cara manusia bertahan hidup pada zaman itu, sementara tidak ada makanan sama sekali? Rasulullah menjawab, tahlil, takbir, tahmid, itu semua mencukupi mereka seperti halnya makanan. Jadi pada kala itu bagi orang-orang yang beriman, zikir adalah jalan satu-satunya untuk menghilangkan rasa haus dan lapar. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla, hal itu bisa mengenyangkan perut mereka. Di tengah kondisi dunia yang dilanda penderitaan dan kesengsaraan yang tiada tara, muncullah sosok yang seakan membawa kabar gembira. Dialah Dajjal. Pada mulanya ia tampil mengaku sebagai orang alim yang memiliki karomah luar biasa. Dengan gerakan tangannya, tanaman yang layu bisa hidup kembali. Dengan ucapannya, langit yang kering bisa menurunkan hujan. Manusia pun berbondong-bondong memujanya, menyangka ia adalah wali yang dikaruniai keistimewaan. Lama-kelamaan pengakuannya berganti. Dari sekadar mengaku sebagai orang alim, Dajjal kemudian mengaku sebagai nabi. Dan tatkala jumlah pengikutnya mencapai jutaan, ia pun tanpa ragu mengaku sebagai Tuhan, yang menguasai atas segala sesuatu. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang tunduk kepadanya. Hanya segelintir manusia yang masih berpegang pada kalimat tauhid, tetap bertahan meski terancam kesengsaraan. Setiap kali Dajjal mendatangi suatu negeri, ia menawarkan dua pilihan. Bila negeri itu menolak mengakuinya sebagai Tuhan, maka ia tinggalkan negeri tersebut dalam kehancuran. Tanah semakin gersang, penderitaan semakin berat. Akan tetapi, bila suatu negeri bersedia mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka seketika negeri itu berubah menjadi subur. Langit menurunkan hujan lebat, tanaman tumbuh menghijau, dan hewan ternak menjadi gemuk. Negeri itu seakan terbebas dari sengsara dan penderitaan. Dan yang lebih menakjubkan, Dajjal menipu manusia dengan sihir yang maha dahsyat. Ia sanggup menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati akibat bencana kelaparan yang menimpanya. Ada yang meminta agar ibunya dihidupkan kembali, ada yang merindukan bapaknya, ada pula yang menginginkan anak-anaknya kembali ke pelukan. Dengan sihir yang tampak nyata namun penuh tipuan, Dajjal mendatangkan sosok-sosok yang serupa dengan orang-orang yang telah meninggal. Mereka berbicara, berjalan, bahkan meyakinkan keluarganya seraya berkata, sesungguhnya Dajjal adalah Tuhan kita. Dialah yang menghidupkan kami kembali agar kami dapat menyembahnya. Maka banyaklah manusia yang semakin yakin dengan kesesatan itu. Terseret dalam arus tipu daya yang begitu dahsyat. Dunia yang sudah rapuh kini semakin tenggelam dalam fitnah yang belum pernah terjadi sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia. Saking dahsyatnya pengaruh fitnah dan sihir Dajjal, Rasulullah memberi peringatan keras kepada umatnya agar sebisa mungkin menghindar dan menjauh dari Dajjal. Sebab tidak ada seorang pun yang berhadapan langsung dengan Dajjal kecuali ia akan menjadi pengikutnya. Namun apabila tak bisa menghindar dari bertemu dengan Dajjal, Rasulullah memberikan cara agar selamat, yaitu dengan cara menundukkan wajah dan membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Dengan izin Allah, ayat-ayat itu menjadi cahaya pelindung, penguat iman, dan benteng dari tipu daya. Bahkan Rasulullah dengan sangat tegas memperingatkan, apabila umatnya hidup di masa kemunculan Dajjal, supaya mengikat istri dan anak-anaknya agar tidak keluar rumah. Sebab Dajjal bergelar Al-Masih yang artinya penghapus. Manakala orang beriman bertemu Dajjal, maka akan terhapuslah keimanannya. Ia akan menjadi pengikut Dajjal serta menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ketika seseorang telah menjadi pengikut Dajjal, sampai mati ia akan hidup dalam kekafiran. Dia tidak akan bisa kembali iman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Dajjal sendiri
ia akan berkeliling di muka bumi menyesatkan umat manusia selama 40 hari lamanya. Namun 40 hari itu bukanlah hitungan hari seperti yang kita kenal. Rasulullah menjelaskan, satu hari di dalam 40 hari tersebut bagaikan satu tahun. Dan satu hari dalam tahun itu bagaikan satu bulan. Dan satu hari dalam bulan itu bagaikan satu minggu. Dan satu hari dalam minggu itu bagaikan hari-hari yang biasa kita jalani saat ini. Jadi, bila keberadaan Dajjal di muka bumi kita setarakan dengan hari-hari yang kita lalui, Dajjal akan menguasai bumi sekitar 8.000 tahun. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang dan lama. Selama itu pula, dunia di bawah kendalinya. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang terlewatkan oleh Dajjal, meski itu hanya lorong-lorong sempit di pojok pedesaan. Di saat itulah, jutaan manusia tersesat oleh tipu daya sihir Dajjal yang luar biasa. Lalu, di manakah Imam Mahdi kala itu? Dan bagaimanakah akhir dari kehidupan Dajjal? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, tunggu di video episode yang akan datang. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.